Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedikit berbeda. Anda mengirimkan kami beberapa materi, ada ringkasan, ada juga modul pelatihan guru, semuanya tentang dasar-dasar untuk memahami Al-Quran, atau yang kita kenal sebagai ulum Al-Quran. Waktu saya baca, rasanya itu seperti dikasih satu set kunci loh, untuk sebuah bangunan megah yang mungkin selama ini cuma kita lihat dari luar. Itu analogi yang pas sekali. Karena memang tujuannya itu kan. Tanpa kunci ini kita ya baca teksnya saja. Tapi mungkin kita bakal kehilangan, arsitektur, desain, dan tujuan di balik setiap ruangannya. Dan materi yang Anda kirimkan ini, terutama yang modul profesional, itu benar-benar mencoba memberikan kunci-kunci itu. Betul. Dan setelah saya pelajari, rasanya ada 4 kunci utama yang paling penting. Pertama, perbedaan mendasar antara Al-Quran itu sendiri, wahyu dan ilham. Ini sering kita campur aduk kan? Sering sekali. Kedua, alasan kenapa Al-Quran itu turunnya dicicil selama 23 tahun. Kenapa nggak sekaligus? Ketiga, perbedaan besar antara fase Mekah dan Madinah yang ternyata bukan cuma soal geografi. Dan yang terakhir, kekuatan cerita di dalamnya. Kayaknya kalau kita bisa pegang 4 hal ini, pemahaman kita bakal naik level. Tepat sekali. 4 pilar itu fondasinya. Kalau kita paham itu, cara kita berinteraksi dengan teksnya bakal berubah total. Jadi, kita mau mulai buka pintu yang mana dulu nih? Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Saya perhatikan di sumber Anda, kata Al-Quran itu sendiri punya arti harfiah ya. Dari kata qara'a yang artinya mengumpulkan. Ini bikin saya penasaran, apa sih yang sebenarnya dikumpulkan oleh Al-Quran? Pertanyaan yang sangat fundamental. Menurut para ahli tafsir yang dirujuk di sumber Anda, Al-Quran itu mengumpulkan setidaknya 2 hal. Pertama, dia menghimpun intisari dari semua kitab suci sebelumnya. Jadi, pesan-pesan universal dari kitab terdahulu itu disarikan dan disempurnakan di dalamnya. Kedua, dalam pandangan yang lebih luas, Al-Quran dianggap menghimpun pokok-pokok dari segala jenis ilmu pengetahuan, baik yang kelihatan langsung maupun yang tersirat. Saya juga lihat ada nama-nama lain selain Al-Quran. Ada Al-Furqan, Al-Dzikr, Al-Kitab. Ini cuma sinonim puitis aja, atau tiap nama punya fungsi spesifik? Oh, sama sekali bukan sekedar sinonim. Setiap nama itu seperti jabatan atau fungsi. Alkitab itu artinya buku yang tertulis. Ini menekankan statusnya sebagai teks yang terjaga. Lalu Al-Furqan artinya sang pembeda. Ini fungsinya untuk memisahkan dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Terus ada Al-Dzikr, sang pengingat, mengingatkan kita akan tujuan hidup. Jadi, setiap nama itu membuka satu dimensi baru tentang apa itu Al-Quran. Oke, nah ini membawa kita ke kebingungan yang sering terjadi. Kebanyakan orang kan mungkin pakai kata wahyu dan ilham itu gantian aja. Tapi materi ini menarik garis pemisah yang tegas banget di antara keduanya. Bahkan ada satu lagi, taklim. Bisa tolong dijelaskan bedanya? Tentu, dan ini pembedaan yang krusial sekali. Wahyu itu spesifik. Sumber Anda mendefinisikannya sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat dari Allah. Dan ini khusus, hanya untuk para nabi dan rasul. Ini saluran khusus lah, tidak terbuka untuk umum. Oh, jadi eksklusif ya. Lalu kalau ilham? Nah, ilham ini digambarkan jauh lebih personal dan universal. Sumber Anda pakai analogi yang membumi banget. Serupa dengan perasaan lapar, haus, sedih, dan senang. Ilham itu intuisi, inspirasi, bisikan kebenaran yang Allah masukkan ke jiwa orang beriman biasa. Oh, jadi kayak dorongan kuat buat berbuat baik gitu ya? Tapi kita nggak tahu datangnya dari mana? Persis, itu bukan wahyu kenabian, tapi sebuah anugerah spiritual. Ah, ngerti. Jadi wahyu itu data mentah ilahi yang diterima Nabi, sementara ilham itu intuisi spiritual yang bisa dialami banyak orang. Lalu posisi taklim di mana? Tepat. Dan taklim itu adalah ranah usaha manusia. Taklim itu proses belajar mengajar, diskusi, analisis, yang kita lakukan untuk memahami wahyu dan merespon ilham. Saat kita duduk seperti ini, membedah materi Anda, ya ini proses taklim. Jadi ketiganya nggak tuntang tindih. Wah, pemahaman ini aja udah mengubah banyak hal. Ini membawa saya ke poin kedua yang menurut saya menarik banget. Proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Wahyu pertama kan sekitar tahun 610 Masehi, terus berlanjut selama kurang lebih 23 tahun. Pertanyaan yang mungkin paling naif ya, kenapa harus dicicil? Kenapa nggak diturunkan saja sekaligus dalam satu buku utuh? Bukankah lebih efisien? Itu
Pertanyaan yang sangat logis. Dan justru disitulah letak kebijaksanaannya. Penurunan bertahap ini bukan soal efisiensi teknis, tapi soal efektivitas pedagogis dan psikologis. Ada setidaknya 4 alasan utama. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan beban yang beliau pikul. Setiap kali menghadapi penolakan, fitnah, atau kesedihan, turunlah ayat-ayat yang menghibur, yang menguatkan. Jadi seperti dapat pesan penyemangat di tengah-tengah momen terberat ya? Persis, seperti itu. Alasan kedua, untuk memudahkan pemahaman dan hafalan bagi generasi pertama. Mereka kan masyarakat dengan budaya lisan. Informasi diserap sedikit demi sedikit, didiskusikan, dihafalkan, dipraktikkan, baru turun lagi yang baru. Kalau langsung satu buku tebal, itu bisa Bisa overload informasinya ya? tepat sekali. Sulit untuk diinternalisasi. Oke, yang ketiga sepertinya berhubungan dengan hukum dan perubahan sosial. Benar sekali. Ini memungkinkan penetapan hukum secara bertahap. Contoh paling terkenalnya itu soal larangan khamr atau minuman keras. Itu kan sudah mendarah dagingnya di budaya Arab waktu itu. Larangannya tidak datang dalam satu ayat, haram, yang mengejutkan. Tapi bertahap. Oh iya, ada beberapa tahap kan ya? Betul. Tahap pertama cuma dibilang dosanya lebih besar dari manfaatnya. Tahap berikutnya, larangan sholat saat mabuk. Baru yang terakhir, pelarangan total. Itu pendekatan yang sangat bijaksana ya, kayak dokter yang mengurangi dosis obat pelan-pelan. Tepat. Dan yang keempat, yang mungkin paling penting untuk konteks, adalah banyak ayat turun sebagai respons langsung terhadap peristiwa aktual. Ada yang bertanya, turun ayat. Ada kejadian, turun ayat sebagai solusi. Inilah yang membawa kita pada konsep super penting yang disebut asbab an-nuzul. Asbab al-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Konsep ini sepertinya mengubah Al-Quran dari sekedar monolog dari langit menjadi sebuah dialog yang hidup dan responsif. Apa saya menangkapnya dengan benar? Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Mempelajari asbab al-nuzul itu artinya kita mencoba memahami kenapa sebuah ayat turun, pada momen itu, kepada siapa, dalam situasi apa. Tanpa konteks ini, ada resiko besar kita salah menafsirkan. Tapi di sini ada satu kaidah yang disebut di sumber Anda yang lumayan rumit nih. Al-ibrah bi umum al-lafzi la bi khususis sabab. Itu istilahnya berat. Coba kita bedah sedikit. Oke, mari kita bedah. Sederhananya begini, pelajaran yang diambil itu berdasarkan redaksi yang umum, bukan karena sebabnya yang khusus. Contohnya, mungkin ada ayat yang turun karena perselisihan spesifik antara dua orang, sebut saja si A dan si B. Tapi kalau redaksi ayatnya pakai bahasa umum, misalnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berselisih, damaikanlah. Maka pelajaran dari ayat itu tidak terbatas cuma buat si A dan si B. Pelajarannya berlaku untuk semua orang beriman di setiap zaman yang mengalami hal serupa. Jadi meskipun pemicunya itu spesifik dan partikular, pesannya sengaja dirancang untuk jadi universal dan abadi. Mekanisme ini yang bikin Al-Quran tetap relevan ribuan tahun kemudian. Persis, ia lahir dari sebuah konteks, tapi pesannya melampaui konteks itu. Itulah keseimbangannya. Ide tentang konteks ini sepertinya juga berlaku dalam skala yang lebih besar ya. Sumber-sumber Anda ini menekankan banget perbedaan antara ayat yang turun di Mekah, yaitu Makkiyah, dan yang di Madinah, Madaniyah. Dulu saya pikir ini cuma label geografis biasa, tapi ternyata ini dua fase yang beda banget. Beda sekali. Ini bukan soal geografi, ini soal sosiologi dan evolusi komunitas. Fase Mekah itu adalah fase fundasi. Selama sekitar 13 tahun di sana, umat Islam itu kan minoritas, sering tertindas. Jadi fokusnya adalah membangun iman individu yang kokoh. Jadi tema-tema yang dominan di ayat Makkiyah itu apa aja? Temanya sangat fundamental. Keesaan Tuhan atau Tauhid, dasar akidah, hari kebangkitan, surga neraka, nasihat moral. Anda juga akan temukan banyak sekali kisah para nabi terdahulu. Tujuannya untuk kasih teladan dan kekuatan. Dari segi gaya, ayatnya cenderung pendek, puitis, dan panggilannya pun universal. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi dari wahai seluruh manusia di Mekah, terus setelah hijrah ke Madinah, panggilannya berubah jadi ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Itu seperti pergeseran dari pengumuman publik ke memo internal tim. Apa yang mendorong perubahan fokus ini? Perubahan kondisi yang drastis.
Di Madinah, mereka bukan lagi minoritas tertindas. Mereka sudah jadi komunitas berdaulat, punya struktur politik dan sosial sendiri. Maka, fokus wahyu pun geser. Dari bangun iman individu menjadi membangun masyarakat. Ayat-ayat Madaniyah mulai bicara tentang hukum atau syariah. Hukum keluarga, waris, pidana, aturan perang, ekonomi, politik. Makanya ayatnya cenderung lebih panjang, lebih rinci, karena fungsinya sebagai undang-undang. Jadi ini kayak semacam kurikulum ilahi ya. Di Mekah itu fase penanaman nilai, di Madinah fase penerapan nilai itu dalam sebuah tatanan masyarakat. Memahami ini membuat alur Al-Quran terasa jauh lebih logis. Nah, Anda melihat gambaran besarnya. Ini proses pembinaan yang sistematis. Fondasi iman dulu, baru struktur hukum. Keduanya saling melengkapi. Oke, selain hukum dan akidah, bagian yang paling menonjol dari Al-Quran tentu saja adalah kisah-kisahnya ya, yang disebut qosyas. Sumber Anda menekankan ini bukan sekedar cerita pengantar tidur. Jadi kenapa sih harus pakai cerita? Kenapa nggak langsung saja daftar perintah dan larangan? Karena kita, manusia, adalah makhluk naratif. Kita belajar paling efektif itu lewat cerita. Daftar aturan mungkin kita lupa, tapi kisah kesabaran Nabi Ayub atau keberanian Nabi Ibrahim akan melekat selamanya. Qosyas ini berfungsi sebagai studi kasus kehidupan nyata. Sumber Anda membaginya jadi 3 kategori. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling jelas, kisah para nabi. Betul. Kisah-kisah ini, dari Adam sampai Muhammad, adalah tulang punggung narasi Al-Quran. Isinya tentang perjuangan mereka, penolakan yang mereka hadapi. Ini sumber teladan utama. Kategori kedua menarik karena ini bukan tentang nabi. Benar, ini kisah tentang orang-orang atau peristiwa masa lalu yang bukan nabi, tapi pelajarannya besar. Contohnya Ashabul Kahfi, para pemuda di gua. Ada juga kisah Maryam, ibunda Nabi Isa, atau Zulkarnain. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kesalehan itu bukan monopoli para nabi. Dan yang ketiga, ini rasanya kayak laporan langsung dari lapangan. Tepat sekali. Kategori ketiga adalah kisah-kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sendiri, seperti Perang Badar, Uhud, atau Isra Miraj. Ini berfungsi sebagai dokumentasi dan pelajaran langsung. Ayat-ayat akan turun untuk mengomentari sebuah pertempuran, memuji yang benar, menegur yang salah. Ada satu contoh di materi Anda yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Kisah perang antara Romawi dan Persia di surat Ar-Rum. Ini bukan sekedar cerita masa lalu ya, tapi sebuah prediksi. Tentu, ini contoh yang luar biasa. Waktu itu, Kekaisaran Persia berhasil mengalahkan Romawi Bizantium secara talak. Ini berita buruk bagi kaum muslim di Mekah. Karena Romawi itu kan ahli kitab, sementara Persia dianggap majusi. Kekalahan Romawi seolah jadi simbol kekalahan kaum beriman. Nah, di tengah kesedihan itu, turun surat Ar-Rum yang dengan sangat percaya diri bilang bahwa Romawi setelah kalah akan menang kembali dalam beberapa tahun. Itu pernyataan yang sangat berisiko loh. Sangat berisiko. Dan yang terjadi, sekitar 7-9 tahun kemudian, Kaisar Heraklius dari Romawi melancarkan serangan balik dan berhasil mengalahkan Persia. Persis seperti yang diberitakan Al-Quran. Luar biasa. Coba bayangkan dampak psikologisnya saat itu. Ini bukan lagi sekedar cerita, tapi bukti kenabian yang terverifikasi sejarah. Kekuatan Qasas di sini bukan cuma pelajaran moral, tapi peneguhan kebenaran wahyu itu sendiri. Jadi kalau kita rangkum semuanya setelah kita bedah materi ini, rasanya ulum Al-Quran itu benar-benar ngasih kita semacam kacamata baru ya. Kita jadi bisa lihat lapisan makna yang sebelumnya nggak kelihatan. Kita bisa bedakan mana wahyu, mana hilham. Kita bisa menghargai kenapa ayat turun bertahap. Kita lihat evolusi pesan dari Mekah ke Madinah. Dan kita menyerap pelajaran bukan cuma dari perintah, tapi dari setiap kisah di dalamnya. Betul sekali. Memahami konsep-konsep ini mengubah interaksi kita dengan Al-Quran secara fundamental. Ia berhenti menjadi teks yang statis, hitam di atas putih. Ia menjadi sebuah dialog yang hidup, dinamis, dan sangat relevan. Pengetahuan ini adalah alat untuk menjadikan Al-Quran bukan cuma teks ritual, tapi panduan yang benar-benar fungsional dalam hidup kita. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sumber yang Anda bagikan menyebutkan bahwa Al-Quran itu pakai berbagai metode penceritaan yang sangat sinematik. Ada kisah yang dimulai dari akhir, lalu kilas balik. Ada yang fokus ke dialog. Ada yang kronologis.
Jadi, saat Anda membaca sebuah kisah dalam Al-Quran berikutnya, coba deh perhatikan metode penceritaan atau gaya penyutradaraan apa yang lagi dipakai. Dan coba renungkan bagaimana pilihan sutradara itu mempengaruhi cara pesan tersebut sampai dan meresap ke dalam diri Anda. Dalam diri Anda.